wakil pengganti Sisil. Selamat pagi semua. Ucap Mentari saat masuk ke ruangan kerja ambasador. Semua mata menatap ke arah Mentari, dan tersenyum senang melihat Mentari sudah masuk kembali. Pagi Mentari. Jawab merek semua kompak. Mentari melihat ada satu wanita model baru, tentu saja cantik dan modis, namun tatapannya terhadap Mentari seperti tak menyukainya. Oh Jeti ini Mentari, cantik sih pantas saja dia mendapatkan Alex pemilik perusahaan ini. Batin Devia, model terbaru pengganti Sisil. Hai Mentari, akhirnya kamu masuk. Pak Beno sudah urung-uringan terus, karena proyeknya tertunda. Ucap Bu Anggi. Iya maaf Bu, aku harus menemani Mas Alex di rumah sakit. Aku ke ruangan Pak Beno dulu ya. Pamit Mentari. Mentari, sini kenalkan ini penggantinya Sisil namanya Devia. Ucap Raisyah. Oh iya, aku Mentari. Mentari tersenyum dan mengulurkan tangannya. Mereka saling jabat tangan. Tanpa disangka ternyata Devia ini adalah sepupu dari Sisil. Dan dia sudah banyak diracuni oleh Sisil agar membenci Mentari. Terlihat dari raut wajahnya yang menatap Mentari dari atas ke bawah dengan tatapan tajam. Mentari sendiri sudah mempelajari gerak-gerik seseorang. Dia tahu kalau Devia seperti tak menyukainya, namun dia mengabaikannya. Dia akan tetap baik asal dia tak mencari masalah. Tok, permisi, Pak Beno. Ucap Mentari. Pak Beno yang fokus dengan laptopnya dibuat terkejut dan senang. Wah, Mentari modelku. Ini yang aku tunggu-tunggu. Bagaimana kabarmu? Tanya Pak Beno, dengan wajah senang sumringah. Alhamdulillah Pak baik. Mungkin Bapak juga sudah dengar kabarnya ya? Ucap Mentari. Iya saya sempat kaget. Sayangnya saya nggak tahu rumah sakit di sana. Kalian sedang di desa tempatmu? Tanya Pak Beno. Iya Pak, dan nggak disangka kita kena musibah ini. Mas Alex masih belum berangkat kerja masih pemulihan. Jelas Mentari. Silahkan duduk dulu. Suruh Pak Beno. Bagaimana apa kita bisa teruskan proyek baru kita yang belum selesai? Tanya Pak Beno. Siap dong Pak, makanya saya langsung masuk juga. Oh iya Pak, sudah berapa lama Devia bekerja di sini? Tanya Mentari. Oh Devia, dia baru 3 hari di sini. Kebetulan dia pengganti Sisil yang waktu itu debat denganmu. Ya semoga nanti saat berpartner denganmu dia tak mencari masalah seperti Sisil ya. Takutnya kan gitu, kalau saya perhatikan dia model yang tak bisa diatur juga. Jelas Pak Beno. Memang siapa yang bawa dia bekerja di sini? Tanya Mentari. Bukan siapa-siapa, kebetulan saja dia melamar pekerjaan. Dan saya cocok karena dia seperti sudah terlatih. Jelas Pak Beno. Ya sudah kita siap-siap ya, saya akan siapkan semuanya. Ucap Pak Beno. Oke, kalau gitu aku ganti pakaian dulu. Saat Mentari sedang di make up dia terus diperhatikan oleh Devia. Mentari tak menyadarinya. Masih awal-awal, kita lihatin saja. Seberapa berkuasanya dia di sini. Gumam Devia dalam hatinya. Mentari kini memakai baju untuk syutingnya, dan diikuti model lainnya juga. Mentari sebagai peran utamanya, karena dia lebih terlihat menonjol sebagai model dari model lainnya. Tenang Sil, aku akan balaskan dendammu, tapi tidak sekarang. Batin Devia sambil pura-pura tersenyum pada Mentari. Di rumah Alex. Dia uring-uringan di rumah karena belum melihat wajah Mentari. Sejak pagi Mentari sibuk syuting dan belum sempat melihat handphonenya. Alice. Panggil Bu Mariam. Alex menoleh saat sedang mondar-mandir keluar dan ke dalam rumah seperti orang bingung. Iya mah, kenapa? Jawab Alex. Kamu sudah kayak setrikaan mama lihat mondar-mandir terus kenapa sih? Gelisah banget, emang sudah gak sakit lagi? Ucap Bu Mariam. Aku kangen Mentari mah, dia sedang apa ya di kantor? Kayaknya aku ke kantor saja deh, gelisah aku lama-lama di rumah. Jelas Alex. Bu Mariam tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Diantar supir saja kalau pergi, jangan bawa mobil sendiri. Ucap Bu Mariam. Alex ke kamarnya dan mengganti pakaiannya namun tidak pakai baju kantornya. Dia memakai celana jeans dan jaket kulit warna coklat. Dengan kacamata hitamnya, terlihat sangat tampan dan berwibawa. Sampai di kantor Alex langsung turun dari mobilnya. Mbak resepsionis sampai menganga melihat ketampanan Alex yang tidak memakai baju kantor. Selamat siang Pak, sapa sang resepsionis. Siang. Alex langsung berjalan menuju lift dan ke lantai 3. Sampai di lantai 3. Alex langsung berjalan menuju ruang kerja Mentari. Jam menunjukkan jam 11 siang. Selamat siang semua. Ucap Alex.
Mentari masih di ruang Pak Beno karena dimintai pendapat oleh Pak Beno tentang hasil kerjanya. Semua model sudah berada di ruang ambasador berkumpul karena mendekati jam makan siang. Siang, Pak. Jawab mereka serempak. Itu Pak Alex ya? Tanya Devia pada Elsa, teman modelnya. Iya, itu bos kita Pak Alex, tapi dia sudah milik Mentari, jadi jangan macam-macam sama dia. Ucap Elsa memperingati. Iya, aku tahu. Kata Devia. Pantas saja Sisil tergila-gila dengan Alex. Setampan itu dan bos pula, aku juga mau. Gumam Devia dalam hatinya. Hei melamun, terpesona ia melihat ketampanan Pak Alex. Tanya Raisya. Enggak, cuma kagum saja. Kata Devia sambil merasa salah tingkah. Bu Anggi di mana Mentari? Tanya Alex. Mentari di ruangan kerja Pak Beno Tuan, sama Pak Agus. Jawab Bu Anggi. Lalu Alex langsung menuju ruang kerja Pak Beno. Dengan gagahnya dia berjalan sangat mirip dengan opa-opa Korea. Beruntung sekali Mentari itu bisa menaklukkan hati Pak Alex. Gumam Devia dalam hatinya. Tok, ceklek. Pak Beno, Pak Agus, dan Mentari menoleh ke arah pintu. Mereka terkejut dengan kedatangan Alex tiba-tiba. Selamat siang semua. Ucap Alex. Siang, wah Pak Alex. Apa kabar, Pak? Bagaimana keadaannya, sudah pulihkah? Tanya Pak Beno. Aku sudah sehat seperti biasanya, tenang saja. Jawab Alex. Syukur deh kalau gitu. Maaf sebelumnya Pak, aku tak menjenguk waktu itu, karena tidak tahu daerah sana. Ucap Pak Beno tak enak. Sudahlah, aku sudah baik-baik saja, sayang. Ucap Alex lalu mencium kening Mentari di depan Pak Beno dan Pak Agus tanpa canggung. Mentari sedikit merasa malu, namun dia harus terbiasa. Mes, kok kamu gak bilang mau ke kantor? Katanya istirahat di rumah dulu. Omel Mentari. Nanti lanjut lagi habis makan siang kan? Aku bawa dulu kekasihku. Ucap Alex. Oke Pak, silakan. Jawab Pak Beno. Saat keluar Mentari dirangkul oleh Alex, mesra, di depan para model lainnya, juga Bu Anggi. Mas, kamu mau minum dulu? Tanya Mentari, sambil menatap wajah Alex. Tidak sayang, aku mau ajak kamu makan di luar saja, yuk. Ajak Alex. Sebentar ya, aku ambil tas aku dulu. Ucap Mentari masuk ke dalam ruang khususnya. Permisi Pak Alex, saya Devia, model baru di sini. Tiba-tiba Devia berani menghampiri Alex yang berdiri menunggu Mentari. Alex menatap tajam ke wajah Devia, tanpa menyambut balas uluran tangannya Devia. Mentari dari habis ambil tas melihat Devia yang mencoba berkenalan dengan Alex. Devia mau apa? Gumam Mentari. Mes. Ucap Mentari sambil menatap Devia. Jangan ganggu aku, cuma Mentari yang boleh ganggu aku. Bekerjalah yang baik. Ucap Alex ketus, di depan Mentari langsung, takut Mentari cemburu. Kenapa Devia? Tanya Mentari. Tidak Mentari. Aku hanya memperkenalkan diri sebagai model baru di sini sama bos, Pak Alex. Ucap Devia. Ayo sayang, Mas sudah lapar nih. Ajak Alex sambil melingkarkan tangannya di pinggang Mentari. Duluan ya Devia. Pamit Mentari sambil tersenyum pada Devia. Devia terlihat panas melihat kemesraan dan keromantisan Alex pada Mentari. Membuatnya ingin memiliki Alex juga. Ambisinya sama seperti Sisil. Oh Pak Amar. Di perjalanan. Mas, kamu tahu kalau Devia model pengganti Sisil? Tanya Mentari tiba-tiba, membuat Alex merasa senang kalau Mentari cemburu. Tahu. Kan waktu itu Pak Beno minta